Baik, terima kasih. Hari ini alhamdulillah saya diterima di kediaman Bang Umar K. Dan hari ini memang hari yang sangat istimewa buat Bang Umar karena hari ini adalah hari ulang tahun yang ke 43. 43. Bukan 34 ya. Bukan 34. Jadi yang ke-43 dan ini bertepatan dengan Hari kemerdekaan. Hari Kemerdekaan Yang ke-76. Apa perasaan Bang Umar? Perasaannya bergembira. Luar biasa. Apalagi dihadiri oleh keluarga dan juga teman-teman, sahabat kerabat. Semua hadir hari ini. Tapi ada hal yang sedikit kita masih menyimpan bahwa kita merasa merdeka hari ini, tapi hak asasi kita juga banyak yang belum merdeka. Jadi hak asasi kita juga banyak yang belum merdeka. Banyak yang belum merdeka. Ya. Mudah-mudahan pemerintah kita ini harus adil ya. Harus adil ya. Siap. Dan hari ini juga Bang Umar menghitan anak ya? Ya, jadi di dalam organisasi kami, kebetulan saya adalah salah satu ketua umum Front Pemuda Muslim Maluku, di mana ada kegiatan-kegiatan kami itu setiap tahun, ada umroh, ada hari-hari besar Islam, dan bahkan sunatan massal, dan santunan yatim. Kebetulan bertepat dengan ulang tahun saya yang ke-43 ya. Kebetulan putra saya ada 3 orang yang belum disunat, masih ada 3 lagi yang belum. Oh. Karena mereka usianya ada yang baru 3 tahun, ada yang 10 bulan dan ada yang 9 bulan. Itu mereka yang belum disunat. 3 ini sudah waktunya untuk sunat. Nah, dan setiap tahun kita biasanya sunatan massal, baik dari anggota saya sendiri maupun dari warga sekitar. Nah, kebetulan jadwal sunat ini karena dengan aturan PPKM kemarin, biasanya kita jadwalnya itu jauh-jauh hari. Banyak yang daftar. Tapi karena adanya aturan PPKM, kita harus ikutin. Batasi. Dan kita baru buka pendaftaran sunatnya itu 2 hari kemarin. Jadi dapatnya hanya 11 orang. 11 orang. Ditambah anak saya 3 jadi 14. Oh, 3 anak Bang Umar. 3 anak saya. Bang Umar anaknya berapa sih? Alhamdulillah Allah menitipkan saya 23 anak. 23 anak. Kalah kan semuanya. Iya. Alhamdulillah bagi saya kebahagiaan tersendiri. Jadi anaknya 23. 23. Dan hari ini yang dihitan 3. 3. Ada 3 lagi yang belum dihitan. 3 belum. Dari 23 itu berapa istri, Bang? Apa satu itu melahirkan 23? 4 istri, luar 4 biasa istri. ya. Kebetulan kita di kediaman istri yang keempat. Oh, ini di kediaman istri yang keempat. Iya. Masih ada tanah kosong di sebelah kalau masih ada yang daftar. Jadi 23 anaknya, 4 istrinya, dan itu kemudian terayomi dengan baik, Bang Umar. Alhamdulillah. Kebahagiaan saya yaitu salah satu di antara yang saya dapat adalah istri 4-empatnya semuanya rukun, damai. Dan bahkan yang lebih bahagia saya adalah anak-anak saya dari 4 istri itu. Di antara istri pertama anaknya, kalau dia mau tidur dengan istri yang keempat, dia merasa seakan bahwa itu ibu kandungnya. Itu yang bagi saya luar biasa. Mudah-mudahan sampai akhir hayat keluarga saya bahagia selalu seperti ini. Dan saya berharap dengan teman-teman, juga pemirsa yang lain, juga bisa mendapatkan kebahagiaan yang sama. Kalau poligami saya tidak mengajak ya. Bagaimana caranya supaya... kalau yang bertanya seperti ini, abang saya ini, kalau tanya saya curiga ya. Takutnya kakak saya di rumah, saya kasih tahu rahasianya, nanti saya disalahkan. Tapi kalau caranya adalah tidak ada yang disimpan, tidak ada yang dibohongi, jujur, adil. Hanya itu. Jadi itu rumusnya ya? Rumusnya hanya jujur, adil. Jadi memang harus dengan kejujuran. Harus terbuka. Kalau kebohongan, kalau pepatah bilang bahwa barang busuk pasti akan baunya. Kalau di saat kita simpan barang busuk terus baunya, wah bisa fatal. 4 orang ribut, kita mau kemana kita? Dan itu bom waktu ya, suatu ketika bisa meledak ya. Maka kita jujur aja, mau kawin lagi Pak? Saya mau kawin lagi. Bilang ya gitu. Bilang. Iya. Dan adil ya. Bukan hanya bilang, tapi hukum negara kita negara hukum. Harus ada satu surat persetujuan bahwa saya mau menikah, harus dibuat surat dulu.
bukan kita nikah dulu baru minta surat persetujuan. Enggak. Silakan kau mau nikah. Saya minta suratnya dong. Dan dapat ya? Dapat, alhamdulillah. Iya, iya. Iya. Saya tidak mengajak pemirsa untuk ikut ya. Iya, iya, iya. Bang, ini cerita ke belakang sedikit. Baik. Abang itu lahir di... Saya lahir di satu desa. Kebetulan orang tua saya lahir di 2 pulau yang berbeda. Yaitu adalah Pulau K. Ada Pulau K namanya Pulau K kecil dan K besar. Orang tua saya, ibu terlahir di Pulau K kecil. Dan orang tua saya asalnya dari Pulau K besar. Saya lahir di suatu desa yang namanya Desa Ngorsoin. Pada tanggal 17 Agustus, bertepat pada hari Selasa juga. Hari Senin, saya lupa. Hari Senin. Hari Senin. Saya dengar dari ibu ya, harinya, dan tanggal dan tahunnya. Tapi di saat saya lahir, usia saya 3 tahun, saya sudah diserahkan oleh orang tua saya untuk menggantikan bapak saya. Karena di budaya kami itu, kalau laki-laki kawin dengan perempuan, asal usulnya, andaikan abang ini, contoh abang ini berasal dari Jakarta Timur, kawin di Jakarta Utara, harus abang bawa perempuan Jakarta Utara kembali ke Jakarta Timur. Tapi bapak saya kawin, tidak kembali, tetap di Jakarta Utara. Maka anak laki pertama, maka harus menggantikan posisi bapak. Maka saya usia 3 tahun, saya sudah diserahkan untuk menggantikan bapak saya di kampung asal usul bapak saya. Usia 3 tahun. Usia ya? 3 tahun. Sudah jadi pemimpin ya? Insya Allah. Terus saat 3 tahun saya sekolah ngaji di desa orang tua saya, dan saya dibesarkan oleh keluarga saya, keluarga dari bapak saya sendiri. Sudah almarhum juga, sudah kau anggap seperti bapak sendiri. Namanya Abdul Hadi Ohitenan. Satu marga juga dengan bapak saya. Kalau bapak saya Husin Ohitenan. Jadi kalau bahasanya, saya dilahirkan oleh bapak saya Husin Ohitenan. Saya dibesarkan oleh bapak Hadi Ohitenan. Jadi ada 2 orang tua di situ. Ada 2 orang tua. Belum guru. Belum guru ya? Ada guru ngaji, ada guru sekolah. Jadi setelah itu Bang Umar sekolah ya? Ini. Sekolah saya putus sekolah di SMP kelas 2. Saat itu, dan saat itu karena saya ingin mau kerja. Dan saat itu saya putus sekolah setahun, SMP kelas 2 itu langsung saya kerja. Saat itu saya kerja di satu perusahaan mutiara. Kebetulan ada yang teman saya kerja itu juga ada di sini, ada depan saya, di depan pemirsa. Saat itu saya kerja di Pulau Kekecil, perusahaan mutiara. Kebetulan perusahaan tersebut juga adalah milik sepupu saya. Ternyata saya ini keturunannya orang Cina. Mama saya itu, bapaknya itu orang Cina. Nah, di saat saya kerja, saya tidak tahu kalau itu yang punya perusahaan itu adalah sepupu saya sendiri. Namanya Robert Sukendi. Kita lihat di website Google, dan hari ini masih ada. Dia di Surabaya. Keluarga saya itu, keluarga mama itu semuanya orang Cina. Saya kerja sudah hampir 1 tahun, baru mama saya ngomong, kalau kamu tahu nggak, kalau perusahaan yang kamu kerja itu abangmu sendiri, abang sepupu. Hah? Di mana gaji saya saat itu 75.000 per bulan. Saya kerja selama 4 tahun, dan gaji saya naik jadi 150.000 per bulan. Per bulan. Saat itu saya ada buat kesalahan, saya dipecat. Dan saat saya dipecat, akhirnya saya lari ke Papua. Ya. Sorong. Sampai Sorong saya jadi kondektur. Malam, kalau siang saya jadi tukang bangunan. Bagaimana bisa menabung duit untuk saya bisa lari ke Jakarta. Dan saya ingat di saat saya lari ke Jakarta itu, tepat pada tahun 1996, pas di bulan Agustus juga, saya naik kapal, saya lari ke Jakarta. Saat itu ulang tahun saya pas di atas kapal. Saya lupa usia saya yang keberapa, nggak tahu lagi. Setelah saya tiba di Jakarta, sempat saya jadi guru ngaji di Otista.
Oh, sempat jadi guru ngaji? Karena harus mencari nafkah, saya jadi guru ngaji. Iya. Ngaji anak-anak SMP dan SMA. Dan saat itu setelah guru ngaji lepas, jadi saat kita ngajar, Iya. Saat pulang siswa, diamplopin. Hari ini baru ada uang 50. Dulu kan uang 1.000, Iya. 2.000 belum ada. Belum ada. 5.000, 5.000, 10.000 dan 20.000. Iya. Saya biasa diamplopin Iya. 1.000. 5.000 hebat banget sudah itu. Itu dianggap sudah makan bisa 4 hari, 5 hari. Dan saat itu saya belum menikah. Nah, menjelang waktu, om saya namanya Umar juga. Om saya ajak saya, kebetulan abang saya dapat pukul di Serpong. Oh, dipukul orang? Dipukul orang. Akhirnya om saya namanya Umar besar, dia ajak saya, ayo kamu stop ngaji. Saya kebetulan dalam kondisi pakai baju koko dengan sarung, dia suruh naik di mobil, diserahkan golok. Oh gitu. Jadi kita tidak kaget juga kalau golok saat diserahkan, karena kita masa kecilnya itu kita kerja, menjadi petani untuk bagaimana menyambung hidup. Tapi kalau di Jawa kan tanam padi, kita di sana tanam singkong dan jagung. Nah, saat saya diserahkan golok, perintahnya apa? Di saat kita turun dari mobil, siapapun di depan harus bacok. Akhirnya saat itu kita sampai di Serpong, kita masuk di satu desa. Saat kita turun mobil, siapa di depan kita bacok? Saya masih ingat, ini hal yang sangat negatif bagi saya. Karena ini adalah om, perintah, kita takut apa pukul. Akhirnya saat kita turun, kita bacok. Saya ingat saya bacok 4 orang. Tiba-tiba polisi datang. Kita diangkut dari Polres Serpong yang datang. Kita diangkut. Ada sekitar 50 orang. Tapi saat itu sampai saya di Polres, kita sampai di Polres, saya ingat om saya, salah satu, kebetulan saat itu beliau jadi guru SMA 3. Pernah jadi ketua Perbasi juga. Dan beliau jadi gurunya sekarang Menteri BUMN. Erick Thohir. Dan Pak mantan Wagub juga saat itu sangat kenal dengan beliau, Pak Sandiaga Uno. Saat itu karena saya berada saat itu, bahkan beliau sering main ke rumah om saya. Saat om saya datang, tidak lama kita semua disuruh pulang oleh polisi. Entah bicara apa, kami disuruh pulang semuanya. Itu usia berapa itu Bang Umar itu? Saya lupa usia saya ya. Dan pasti hari ini kalau usianya 43, saat itu saya putus sekolah, SMP kelas 2 ya, saya lari. Dan saya datang Jakarta tahun 96. Usia saya baru berapa itu. Dan setelah itu, berapa hari kemudian, kita dikasih uang. Besar lagi gitu ya? Dikasih uang senilai 20 juta. Dengan uang 20.000. Saya seumur hidup saya tidak pernah, saya kaget. Wah, ini saya anggap bahwa saya kaya raya dengan duit ini. Dan saat kita terima duit itu, hampir 1 minggu kita nggak pakai duit itu. Jadi kita malam, kebetulan kita nggak punya tempat tidur. Kita tidurnya di musola. Di Polonia. Otista. 82. Di situ. Jadi kita beberapa orang yang tinggal di situ, kita punya duit itu, setiap tidur, kita tidur. Besok pagi hitung lagi, cukup nggak 20 juta? Besok lagi begitu. Hampir seminggu. Tapi di saat kita makan, kita utang Indomie di atas. Kita utang Indomie, cabai, beras. Utang. Padahal ada uang. Nggak mau kita bayar dulu, karena kita mau lihat. Nah, disitulah saya mengenal dunia. Kalau dibilang, kita mengenal dunia hitam. Apa ya? Kita lihat di depan itu hanya duit aja. Akhirnya kita mulai masuk ke diskotik. Tempat hiburan malam. Mulai mengenal tentang minuman, alkohol, kenal tentang narkoba, kenal tentang wanita-wanita malam. Sampai-sampai ada seminggu di luar, nggak pulang.
murid-murid saya tadi, murid-murid ngajinya itu? ya, mereka akhirnya dengan bubar dengan sendirinya. Di mana saya tempat tinggalnya di musola itu. Nah, karena saya jarang pulang, tapi alhamdulillah sampai hari ini saya hidup dunia malam, tapi nggak pernah kena alkohol. Sampai hari ini, alhamdulillah. Karena saat itu saya masa kecil ibu saya sumpah, Mar, anakku, ibu hanya pesan satu, kamu boleh apa saja terserah. Tapi apabila kamu sentuh setetes alkohol, maka mama tidak halal setetes air susu. Maka sampai hari ini saya nggak pernah mau. Karena itu. Coba kalau disumpahin, nggak boleh main cewek. Wah, gawat juga. Berarti nggak punya bini 4 juga kan? Jadi apapun kata orang tua harus ditaati. Harus ditaati. Karena itu bagi kita adalah Tuhan nyata buat saya. Jadi Bang Umar ini kan ternyata mengenal dunia gelap, ya, itu setelah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta, dan itu pun Sekian di Jakarta, kemudian melakukan hal-hal baik, ngajar ngaji gitu ya. Tapi kemudian ada godaan itu, dan kemudian masuk. Dan setelah itu masuk, terus sampai di saat saya menikah. Saya menikah kalau nggak salah di usia di tahun 2000. Dengan istri pertama, di mana sebelum saya menikah, saya menjadi bandar narkoba. Kalau jadi debt collector itu sudah wajib. Debt collector itu wajib? Wajib hukumnya. Saya pernah menagih sama ini sudah kuanggap abang. Tapi kalau sisi keluarga ponakan ini, biar gede juga. Kita pernah nagih, saya belajar nagih pertama, kita pukul kolonel, yang pakaian dinas. Itu belajar nagih. Belajar nagih itu ya? Belajar nagih. Dan bahkan itu saya ingin mau cari nama. Karena saya pernah ikut John Kay. Saya pernah jadi drivernya John Kay. Oh, pernah jadi driver John Kay? Gaji 250.000 per bulan. Ya. Dan saya pernah juga menjadi, di saat saya ikut John Kay itu, selalu saya ketemu dengan Hercules. Dan bahkan saya pernah kerja dengan Ongan Sangaji. Gaji 70.000 per hari. Jaga tempat judi. Tapi dalam 1 bulan hanya jaga 15 hari. Nah, dari 3 toko besar ini, akhirnya saya anggap bahwa kehidupan saya pasti di sini, mungkin di sini. Karena pendidikan saya terbatas. Maka saya hanya bisa bahwa saya mungkin cari duit di sini. Saya akhirnya setelah kerusuhan 98, saya kembali dulu. Di saat saya menikah, saya stop semua itu. Karena istri saya nggak mau saya kerja begitu. Sempat saya sewa kos-kosan. 8 bulan saya tidak bisa bayar, Bang. 80.000. 8 bulan, 80.000 saya tidak bisa bayar. Tapi saya masih ingat yang punya kos-kosan itu sampai hari ini. Terkadang saya pergi temuin beliau. Saya kasih uang, karena saya ingat masa lalu saya di saat masa susah. Dia tidak pernah usir saya, bahkan dia kasih beras. Kasih beras 1 mangkok. Udah nggak usah mikir bayar, maaf. Karena saya setiap subuh, saya ngaji. Saya punya 1 kamar kecil di atas kos-kosan itu pakai papan. Di kebun singkong. Jadi saya setiap subuh saya ngaji. Dan bahkan saat itu kalau istri saya, kan di situ ada keluarga istri saya. Saya kadang kerjain istri saya ke rumah mamanya. Saya masih nyabu, mohon maaf. Ini hal masa lalu saya yang buruk. Pemirsa nggak boleh ikut ya. Ini pengalaman yang buruk yang saya dapat. Saat itu saya nyabu. Tapi saat saya nyabu, saya harus baca Al-Quran. Suara saya gede. Alhamdulillah suara saya juga masih bagus sampai hari ini. Kalau mau diuji juga boleh. Nanti kita uji ya di akhir ya. Boleh diuji. Jadi orang punya kos-kosan itu senang dengan saya. Jadi kontrakan, kos-kosan tadi, saya tidak bayar. Tidak ada duit. Dia pun pasrah. Nggak mau usir saya, bahkan bilang udah nggak usah pergi, dari situ aja tenang. Bahkan dia bagi saya beras. Dimana dulu saya di saat istri saya suruh nggak boleh kerja, saya sebelum saya menikah saya tidur di hotel berbintang, bahkan berbulan-bulan saya di hotel. Saksi hidup saya masih banyak sampai hari ini. Saudara-saudara saya tahu, saat saya menikah tikar plastik pun nggak punya. Habis menikah, saya nikah aja saya jual televisi, rame-rame punya televisi. Saya ambil dari Bekasi, dari Bedeng,
beda karena kita jaga tanah, bawa ke Pesing jual 300.000. Hanya untuk biaya nikah di KUA 150, 150 untuk beli keladi, ubi untuk goreng biar baca doa. Doa setelah menikah. Jadi 300.000 modal tidurnya tidak ada bantal, hanya tidur di atas papan. Di mama tua punya rumah yang kontrakan di atas, tempatnya Umar besar. 3 hari kemudian kita dapat tikar plastik. Padahal kontrakan tersebut itu punya, kalau dibilang mama tua saya, saudara mama kandung saya. Ya, saudara mama kandung saya. Panggilannya bapak tua ya. Dia yang punya kontrakan. Tapi tetap kita harus bayar. Yang namanya Jakarta. Saya nggak punya duit. Baru 1 bulan nggak dibayar, bulan depan diusir. Jadi karena susah terus gitu, akhirnya kembali? Enggak. Saat itu saya akhirnya saya belajar, ya itu tadi saya bilang belajar debt collector. Belajar debt Saya collector. mulai Nagih. Saat nagih sambil kerja. Bahkan saya pernah dagang jual pakaian. Kodorai tahu. Kodorai. Saya tinggal di Klender. Jadi kalau agen Kodorai itu saya harus DP 500.000, maka di saat Kodorai datang kita yang buka karung. Maka dapat yang bagus-bagus. Saat itu kita nggak punya setrika untuk setrika. Saya dengan istri saya yang tua itu kita lipat, malam kita taruh di bawah bantal. Besok pagi udah kayak setrika. Saya masukin di tas, saya naik kereta dari stasiun Klender, turunnya di stasiun kota. Sampai Hayamuruk saya bawa dengan tarpal kecil. Jadi setiap ruko saya buka, tarpal saya lelang. Bahkan di tempat kerja saya yang saya kerja dengan ongen tempat judi, kan satu shift itu 20 orang. Nah 3 shift berarti 60 orang. Jadi saya beli celana Kodorai itu 7.500 sampai 10.000. Kaos maupun celana pendek 5.000. Saya jual 15.000. Jadi saat saya datang ke teman-teman yang 20 orang ini, ada sebagian juga di luar. Saya datang, saya lempar. Lu ambil satu. Sore saya potong gaji. Itu untuk siang. Saya harus pulang, kan pulangnya. Kalau udah malam nggak dapat kereta. Ya kan? Syukur-syukur saya, ya kan? Berarti saya dapat ongkos bisa naik mobil umum, bisa pulang. Kalau nggak saya bertahan. Malam saya bikin inek. Saya cetak inek. Saya jual diskotik 1.001. Inek palsu. inek KW. Karena saya lihat dari pengalaman orang itu, saya dikasih tahu, oh bikin inek. Saya bilang bagaimana sih? Saya cetak sendiri. Baru saya kasih ke teman-teman. Kau pegang 5, kau jual ya. Pokoknya lu store ke gua sekian. Lu pegang 5, lu store sekian. Tapi waktunya sekian harus lu udah store. Saya kerjaan nggak sampai 4 bulan, saya beli motor. Saya beli motor baru pakai 4 hari, dicolong. Nah, disitulah saya belajar dari pengalaman bahwa hak adalah hak, barang haram ya haram, halal ya halal. Barang kita ya kita, kalau barang orang ya barang orang. Karena hasil dari hal yang tidak baik, ya saya pakai dari hasil. Kalau saya jual pakaian, hasil dari pakaian saya kasih ke istri. Saya jual narkoba yang inek tadi. Ini saya sudah, di saat saya bandar narkoba, sabu-sabu apa itu sebelum saya menikah. Di saat saya menikah saya udah nggak jual gituan. Tapi saat saya jual pakaian, saya akhirnya terpengaruh dengan itu. Akhirnya saya jual narkoba, jual inek tadi, inek palsu tadi. Tapi kalau kita masuk malam ini, saya nggak jual malam ini. Tunggu malam berikut. Besok malam saya nggak masuk. Malam lusa berarti saya harus jual. Saya jual, saya cetak, saya jual. Jadi satu malam saya bisa pulang dengan 500.000. Berarti terhitungnya kalau saya kerja 1 bulan hanya 15 hari, lalu 15 hari tidak semuanya saya harus cetak itu inek tadi. Berarti 15 hari saya hanya cetak 7 hari. Saya jual 7 hari. Berarti 7 kali 500.000.
Bang, abang kan kalau saya lihat nih, Ya. abang menekuni dunia seperti itu. Kemudian kan semakin lama abang semakin naik tuh, Ya. semakin besar gitu. Di situ. Apa momentumnya abang kemudian bisa naik sampai Nah, yang tadi disejajarkan dengan preman-preman hebat, kelompok-kelompok hebat gitu. Nah, itu yang saya bilang bahwa belajar dari pengalaman karena saya ikut John. Iya. Saya ambil dari ilmu yang beliau punya. Di saat saya selalu ketemu dengan Hercules, oh, kok seperti ini? Ongen pun seperti itu. Dan situlah saya jadi optimis. Bertepat pada tahun 98 waktu kerusuhan Maluku, saya akhirnya mulai berpikir sesuatu yang saya tidak bisa harus jadi prajurit terus. Saya harus menjadi seorang pemimpin. Saya keluar dari John Kay. Saya ke Polonia. Kebetulan salah satu orang yang juga berdiri masih ada. Akhirnya kita sepakat. Kita nggak salah 5 orang ya. Ayo kita bikin kelompok yuk. Dari 5 orang itu, satu namanya Andre, panggilan nama aslinya Abdul. Satu namanya Basri. Satu namanya Mo, ya ini orangnya. Satu namanya Sidik, panggilannya Ambah. Kita akhirnya sepakat, ayo kita bikin kelompok baru yuk. Kita nggak boleh ikut orang. Sudah sepakat, ayo kita sunting. Siapa jadi pemimpin dalam 5 orang ini? Akhirnya kita sunting. Kayak anak kecil punya main. Oh gitu ya? Ya, cek. Om Pimpa. Ya, saya curang. Ini gede-gede semua nih. Saya lihat tangan mereka, akhirnya saya sendiri. Akhirnya saya dipilih jadi pemimpin. Dan hari ini mereka yang tua-tua jadi prajurit saya. Dan itu sepakat. Disitulah saya mulai buat satu strategi. Pendidikan yang terbatas, tapi punya keinginan menjadi seorang pemimpin, maka dengan sendirinya bahwa ilmu itu pun akan datang. Hari ini orang sudah buat Google ilmu, ilmu cari orang, kan begitu. Dulu kan enggak, kita harus cari ilmu. Tapi dengan sendirinya saya menjadi seorang pemimpin itu, saya akhirnya punya strategi bagaimana kita harus dikenal. Mulailah kita ganggu kelompok-kelompok besar. Dan saya punya satu prinsip bahwa kita buat masalah dengan orang, jangan buat masalah dengan orang kecil. Dan ini menjadi suatu penyampaian sampaikan kepada pemirsa bahwa kalau kita lakukan, kita berbuat masalah, kita lakukan masalah dengan orang kecil, maka semakin kecil kita. Tapi kalau kita buat masalah dengan terhadap orang besar, maka semakin besar kita. Terangkat besar, kita. ya. Besar dalam tanda kutip apa? Apakah itu hal positif? Hari ini nama saya dikenal. Tapi bagi saya, apa arti itu sebuah nama? Kalau tidak melakukan hal-hal yang baik. Dan semua orang, dan semua manusia, sampai hari ini tidak ada yang sempurna. Saya orang yang belum sempurna, tapi belajar dari pengalaman yang tadi saya cerita. Saya jadi bandar narkoba. Ya. Bahkan kalau dibilang bahwa tidak mungkin nama besar saya begini saja dikenal. Pasti saya lakukan hal-hal yang negatif. Tapi alhamdulillah tidak pernah tersiar di media ya. Enggak pernah tersiar di media hanya kemarin. Saya tersentuh kasus narkoba dan senjata. Tapi saya juga berterima kasih dengan kesempatan ini. Saya mau berterima kasih juga kepada aparat kepolisian, juga semua teman-teman, bahwa di saat saya ditangkap, akhirnya saya kapok. Saya sudah lolos, sudah hampir 2 tahun. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman pahit. Dan saya minta kepada masyarakat, jangan ikut. Jangan lagi ikut-ikut seperti hal yang dilakukan oleh saya. Karena itu tidak ada sesuatu yang didapat hal yang baik situ. Hanya merugikan diri dan merugikan keluarga. Ya, saya lanjut bahwa saat saya cari masalah dengan John Kay. Undang ribut. Saya buat masalah dengan Hercules, saya undang ribut. Dan kita saling ribut. Jangankan kelompok, kan saya bilang kelompok kecil saya tidak membuat masalah. Pada akhirnya saya dikenal. Beda dengan masalah-masalah yang di luar dugaannya dengan kelompok-kelompok lain. Alhamdulillah, saya akhirnya dikenal. Di saat saya sudah dikenal, ayo kita harus lakukan sesuatu yang baik. Kita berkomunikasi dan saat itu saya belum punya organisasi.
Dengan momen itulah banyak orang ikut saya. Di saat ikut, saya juga bingung. Ini ikut, datang. Orang bilang, setiap kapal Lambelu, kapal putih datang, mereka dengar nama saya, dan bahkan gak usah orang lain. Keluarga saya sendiri. Yang tadinya mereka sudah dapat lapangan kerja di kampung baik-baik. Ya, bahkan mereka hidup enak di sana. Mereka dengar nama saya, mereka akhirnya datang. Ini menjadi satu masalah. Satu masalah yang harus saya hadapi baru. Di mana kita, kalau tidak punya manajemen ekonomi yang baik, maka kita akan hancur dengan sendirinya. Lalu kalaupun kita punya uang yang banyak, tapi kalau kita tidak kita menggunakan dengan yang baik, maka kita juga sirna. Rezeki tadi hilang tanpa ada bekas. Oke Bang, Abang kan kemudian menjadi pemimpin ormas besar. Ya, dikenal bukan hanya di Jakarta, tapi juga di luar Jakarta gitu ya. Abang dikenal. Dan Abang adalah, saya nggak tahu ya, preman yang concern sama pendidikan gitu. Jadi saya lihat Abang ambil S1, bahkan kemudian ambil S2 gitu. Itu kenapa Abang kok ada ide gitu loh untuk kuliah gitu ya? Kan nggak gampang kuliah itu Bang. Ya, seperti saya bilang bahwa belajar dari pengalaman. Pengalaman yang datang dari diri saya sendiri, saya tidak sekolah. Pendidikan yang terbatas. Tapi di saat saya buat kelompok, dan bahkan kelompok itu saya mendirikan satu organisasi bersama-sama dengan keluarga yang lain. Dan hari ini organisasi itu dinamakan Front Pemuda Muslim Maluku. Di saat organisasi didirikan, ternyata pengurus-pengurusnya di organisasi saya itu semuanya sarjana. Saya sendiri jadi ketua umum hanya SMP kelas 2. Dan saat itu organisasi itu punya program. Bagaimana organisasi itu ada manfaat untuk masyarakat Maluku. Yang terutama saat itu program pertama adalah bagaimana anak-anak Maluku itu yang punya pendidikan terbatas harus punya lapangan kerja. Dan yang mau menginginkan untuk melanjutkan pendidikan yang tidak mampu harus diberikan beasiswa. Dan saat itu alhamdulillah, anggota-anggota saya itu akhirnya terobsesi, mereka punya ide-ide banyak, kumpul ide-ide. Mereka ajukan proposal ke beberapa kampus di DKI. Alhamdulillah kita diterima proposal kami itu. Tujuannya hanya minta beasiswa. Kita dikasih di beberapa universitas yang pada akhirnya sekarang kita sudah minta, sudah dikasih nih beasiswa. Banyak anak-anak di rumah. Bahkan kita punya mes. Kita suruh mereka kuliah. Mereka nggak mau. Saya pada akhirnya, saya mengajak, ayo, saya kerjain mereka nih. Kuliah yuk. Saya juga kuliah. Jadi kalau saya pergi, mereka semua ikut. Jadi saat kita suruh sendiri, nggak bakalan mau. Jadi beda ya. Di Indonesia ini terdiri dari 600, nggak salah ya, 616 suku. Dan terdiri dari 1000 sekian bahasa ya. Bermacam-macam karakter. Orang Maluku itu karakter yang berbeda. Saya menjadi satu pengalaman yang luar biasa bagi saya. Kita sudah datang negeri orang, kita sudah merantau, harusnya punya tujuan. Apakah sekolah ataukah kerja? Kan begitu. Sekolah dalam arti kuliah. Tidak ada orang Maluku jarang sekolah di sini, SD, SMP, selain yang sudah menetap di sini. Baru anaknya sekolah SD, SMP, SMA. Tapi mayoritas anak-anak muda merantau, datang ke sini, merantau ke sini, harusnya tujuannya apa? Ini menjadi harus digarisbawahi. Kalau sudah datang harus punya tujuan, sekolah ataukah kerja. Saat itu yang sudah punya pendidikan datang jadi debt collector. Dan saya punya database. Anak-anak Maluku Jakarta ini hampir 200.000. 200.000. Tapi yang debt collector berapa orang? Yang punya pendidikan sarjana hampir 60%. 60% sarjana. Tapi semua jadi debt collector. Tidak ada pegawai negeri. Bahkan swasta 0, juga enggak. Semua jadi debt collector. Walaupun bagi saya itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Dan saya sampai hari ini menjadi debt collector. Nah disitulah kita akhirnya buat satu program.
kuliah anak-anak tidak mau, akhirnya saya Kuliah. jahit safari. Saya akhirnya ajak untuk ke kampus. Ayo kita kuliah, saya juga kuliah. Ikut. Jadi ini metode. Jadi bagaimana mengajak pemuda-pemuda Maluku untuk bisa kuliah, maka Bang Umar lah yang kuliah juga gitu. Ini adalah metode sebetulnya. Jadi ini sebagai penutup nih, Bang Umar. Di hari kemerdekaan kita nih yang ke-76, di hari lahir Bang Umar yang ke-43 gitu. Apa sih harapannya gitu terhadap keadaan bangsa kita nih? Di mana Bang Umar sudah memimpin organisasi gitu ya. Apa harapannya Bang Umar? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar saya dan juga sahabat-sahabat kerabat dekat saya yang selalu hari ini masih berkomunikasi, masih saling mendoakan. Saya dikasih umur panjang sampai hari ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di tahun kemudian. Amin. Dan yang kedua, saya sebagai putra Maluku, dan juga sebagai salah satu ketua umum organisasi pemuda Muslim Maluku, saya menyampaikan satu hal kepada pemerintah bahwa hari ini adalah hari bersejarah, hari ini adalah hari kemerdekaan. Akan tetapi saya ingin tegaskan kepada pemerintah bahwa kami Patimura Muda, karena negara ini dimerdekakan oleh leluhur kami adalah Patimura Muda, Patimura. Ya, saat itu 8 provinsi, Maluku adalah termasuk satu provinsi yang merdekakan bangsa ini. Maka hari ini dinyatakan merdeka. Hanya kata merdeka. Merdeka, kemerdekaan, tapi hak asasi kami anak Maluku belum merdeka. Dan kami hari ini datang ke Jakarta. Pemuda-pemuda Maluku tidak menginginkan kehidupan di jalanan. Lalu kalau dianggap bahwa itu adalah yang dilakukan di jalanan, premanisme dan debt collector, kalau dianggap itu menjadi satu masalah, maka harus dibawa. Dianggap menjadi satu modelo, maka akan harus dibahas di DPR ini untuk dibuat undang-undang agar kami ini juga, karena kami punya hak. Kami punya hak. Dan saya minta kepada pemerintah jangan melihat kami sebelah mata. Karena saya pernah ingat Pak Prabowo mengatakan bahwa setiap pesta demokrasi jumlah pemilih boleh kita lihat di tanah Jawa. Tapi masa depan bangsa ini adalah di Indonesia Timur. Maka sekali lagi saya minta kepada pemerintah pusat, ya, kami diperhatikan. Kami tipikal yang tidak minta. Tapi kami dikasih maka kami mampu. Dan kami dididik, pasti kami siap. Kami ditegur, maka pasti kami nurut. Terima kasih. Baik. Saja mau sampaikan. Terima kasih. Mungkin baca Quran sedikit, Bang Umar, sebagai ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik, demikianlah wawancara kita dengan Bang Umar Key. Jadi kalau ketemu Bang Umar Key nggak perlu takut, beliau adalah Qori, beliau berpendidikan S2, dan beliau adalah ketua organisasi pemuda Muslim Maluku yang kiprahnya sangat banyak, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Terima kasih banyak Bang Umar, mudah-mudahan bermanfaat sharingnya buat pemirsa kita. Siap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.